Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Widaratna Astiani tentang konsep sel kelas 11 MIPA semester 1. Konsep sel yang pertama adalah semua makhluk hidup disusun oleh satu sel atau lebih. Yang artinya adalah makhluk hidup itu disusun oleh satu sel dan ada yang banyak sel. Satu sel disebut dengan uniseluler dan banyak sel disebut dengan multiseluler. Uniseluler contohnya adalah bakteri, paramecium, amoeba, dan chlamydomonas. Sedangkan multiseluler atau yang biasa kita sebut dengan disusun oleh banyak sel, contohnya adalah oktopus, metromycon. Kita termasuk manusia juga multiseluler, hewan juga multiseluler. Jangan lupa tumbuhan juga termasuk contoh dari multiseluler organisme. Konsep yang kedua adalah sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Disebut dengan satuan struktural terkecil dan sebagai satuan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Apa artinya? Satuan struktural terkecil artinya adalah semua makhluk hidup itu disusun oleh atas sel-sel, baik yang makhluk hidup disusun oleh satu sel maupun oleh banyak sel. Jadi kalau satuan fungsional terkecil makhluk hidup, di dalam sel tersebut terjadi berbagai proses kehidupan. Contohnya adalah kita dapat melakukan aktivitas karena adanya energi atau ATP. Energi ini didapat dari respirasi aerob dalam proses katabolisme tubuh yang nantinya dirombak, diproses dan menjadi sebuah ATP. ATP itu nanti bisa kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas berjalan, bergerak. Struktur umum dari sel. Struktur umumnya adalah sel itu walaupun bentuknya bermacam-macam, jenisnya berbeda-beda, memiliki struktur yang sama, memiliki membran sel, sitoplasma, dan DNA. Membran plasma adalah bagian terluar sel yang terdiri atas lapisan protein dan lapisan lipid. Dan ini adalah sebagai pembungkus di dalam isi sel itu sendiri. Kalau sitoplasma adalah cairan sel yang berada di luar membran inti. Dan ini di dalam membran plasma. Sitoplasma itu cairan seperti gel yang disebut dengan sitosol, substansi genetik simpanan dalam sitoplasma, sitoskeleton yang berfungsi sebagai kerangka sel, dan terdapatnya organel sel. Selain itu adanya DNA. Apa itu DNA? DNA adalah asam deoksiribonukleat tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. Jenis sel diberikan menjadi dua, prokariotik dan eukariotik. Prokariotik artinya adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Apa itu endomembran? Endomembran adalah membran dalam. Dan prokariotik ini bentuknya adalah ruangan besar tanpa kamar ataupun sekat. Jadi dia memang bentuknya adalah polosan tanpa ada perabot, tanpa ada organel yang banyak. Eukariotik memiliki membran inti dan memiliki endomembran atau membran dalam. Ini ruangan besar juga sama, tapi bedanya adalah ini ada sekatnya, ada perabot. Perabot ini Bu Ratna ibaratkan sebagai organel. Lalu apa perbedaan
pro dengan eukariotik. Perbedaan protein eukariotik adalah membran selnya. Kalau prokariotiknya tidak ada, kalau eukariotiknya ada. Sitoplasmanya sederhana. Kalau eukariotiknya kompleks, lebih banyak. Karena lebih banyak organel yang ada di dalam eukariotik. DNA-nya kecil, kalau eukariotik DNA-nya besar. Kalau terlihat di gambar itu bentuknya seperti itu loh. Perbedaan prokariotik dan eukariotik. Organismenya contohnya adalah bakteri, archaea. Kalau eukariotik contohnya adalah protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Ukuran selnya juga termasuk ukuran yang berbeda. Oh ya lupa. Untuk yang prokariotik ini diduga sebagai makhluk hidup pertama. Karena pada zaman masih belum stabil, masih bentuk subpurba, itu ditemukan pertama kali adalah sel prokariotik yang satu sel saja. Dan prokariotik ini memiliki kelebihan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu prokariotik, berarti dia makhluk hidup yang tahan dengan cuaca ekstrim atau keadaan ekstrim. Dan prokariotik ini ternyata lebih senior ketimbang eukariotik. Jelas ukurannya beda antara prokariotik sama eukariotik, lebih besar yang eukariotiknya. Bisa dilihat sendiri ya perbedaannya. Kalau yang eukariotik itu lebih kompleks karena banyak organel di dalamnya. Ada kromosom, mitokondria, kloropas, anak inti, terus badan Golgi, RE kasar, RE halus, ribosom, dan sebagainya. Kalau prokariotik itu organelnya hanya ada retikulum endoplasma dan badan Golgi.